Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pernah suatu ketika pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau baru saja menyelesaikan peperangan, dan beliau bermaksud untuk membersihkan baju perang beliau. Ketika beliau meletakkan baju perang di luar rumah, beliau sementara masuk dan kembali untuk mengambil baju perang itu untuk kemudian dibersihkan. Tapi ternyata alangkah terkejutnya beliau, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika dia kembali keluar dan untuk mengambil kembali baju besi yang baju perang yang diletakkan tadi, ternyata sudah hilang dari tempat asalnya. Dan maka kemudian Ali bin Abi Thalib bertanya kepada putranya Hasan, wahai Hasan, apakah engkau melihat baju perang bapak yang tadi bapak letakkan di sini? Maka Hasan kemudian mengatakan, mohon maaf ayahanda, saya tidak melihatnya. Singkat cerita, sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata baju perang tadi itu diambil oleh seorang Yahudi miskin. Ya, dia itu mengambil baju perang itu dan kemudian untuk dijual dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ketika pada waktu yang lain, Khalifah Ali bin Abi Thalib pergi ke pasar dan melihat ternyata baju perang milik beliau itu sedang berada di tangan seorang pedagang yang notabene ini adalah seorang Yahudi gitu. Maka kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada si Yahudi ini tadi. Dia mengatakan, wahai bapak, apakah baju perang ini adalah milik bapak? Maka kemudian orang ini mengatakan, tentu saja ya, ini adalah milik saya dan saya berniat untuk menjualnya ya. Maka kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada putranya Hasan, ya, wahai anakku, apakah kira-kira engkau memperhatikan baju ini bukankah milik bapak yang hilang? Ya. Maka kemudian Hasan mengatakan, benar ayahanda, seperti baju perang ini seperti milik ayahanda. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib bermaksud untuk mengadukan kepada hakim, kepada qadhi, berkenaan dengan baju besinya yang hilang, dan ternyata ada di pasar sedang dimiliki oleh seorang Yahudi. Maka pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses peradilan, proses persidangan pun akan dimulai. Sebelumnya sahabat Ali, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang Yahudi tadi, mengatakan bahwa sesungguhnya dari ciri-ciri, dari bentuk ini adalah baju perang saya. Maka sekiranya kamu tidak mengakui bahwa engkau telah mengambil dari aku, maka engkau saya adukan kepada hakim. Maka si Yahudi ini sudah terlanjur gitu ya, terlanjur melakukan kesalahan. Dia awalnya berbohong bahwa baju itu adalah miliknya, maka dia pun menerima
apa yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia pun menerima pengaduan ke pihak pengadilan. Singkat cerita, sahabat yang dimuliakan Allah, ternyata Yahudi tadi mendatangi proses peradilan, namun dalam perjalanan ke sana dia tuh berpikir, apakah kira-kira proses peradilan ini akan berjalan dengan adil? Sementara satu, saya adalah seorang Yahudi, yang kedua, saya memang benar-benar mencuri baju ini ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dari pihak Khalifah atau Ali bin Abi Thalib tidak memiliki bukti. Maka kemudian dia sambil berpikir di dalam dirinya, kira-kira apakah yang akan diputuskan oleh peradilan Islam. Maka sesampainya di peradilan, dihadapkan kepada mereka qadhi, ya, hakim, seorang hakim yang adil, seorang hakim yang jujur, seorang hakim yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika proses peradilan dibuka, maka hakim ini mempersilahkan kepada sahabat Ali untuk mengajukan tuntutannya. Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, wahai hakim, sesungguhnya saya menduga baju perang saya itu telah diambil oleh si fulan ini, karena waktu itu baju perang saya itu hilang ketika saya mau membersihkan. Maka kemudian pihak hakim bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Khalifah, wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau mempunyai saksi bahwa si fulan ini yang telah mengambil bajumu? Apakah engkau punya bukti bahwa ternyata si fulan ini yang telah mengambil bajumu? Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ada, anak saya Hasan. Maka kemudian hakim mengatakan, mohon maaf, kami tidak menerima persaksian dari kerabat, kami tidak menerima persaksian dari anak laki-laki kamu yang ternyata itu hanya satu, gitu. Dan kemudian apakah kesaksiannya itu kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Ya, maka kemudian pihak hakim tidak mengabulkan tuntutan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka diputuskan ternyata baju perang itu tetap berada di tangan laki-laki Yahudi ini tadi. Maka betapa terkejutnya, betapa kagetnya laki-laki Yahudi tadi ketika mendengarkan putusan seorang hakim yang lurus, seorang hakim yang adil, gitu. Maka setelah proses peradilan, setelah proses persidangan, dan diputuskan bahwa baju perang itu adalah miliknya laki-laki Yahudi tadi, maka laki-laki Yahudi ini mendekat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wahai Khalifah, sesungguhnya baju ini adalah milik engkau. Aku mengambilnya dalam rangka menjual dan untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, peradilan telah memutuskan bahwa baju ini adalah milik engkau, maka itu adalah haknya engkau, gitu. Maka serta-merta dengan keadilan yang dia peroleh di dalam sistem Islam, laki-laki Yahudi ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan kemudian masuk ke dalam Islam. Dan setelah itu Ali bin Abi Thalib memberikan baju perangnya itu kepada laki-laki Yahudi yang telah masuk Islam itu tadi, untuk dijadikan sebagai kebaikan dan untuk dijadikan sebagai kemanfaatan atasnya. Masya Allah. Innallah ya'mur bil adl. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat adil, bahkan kepada orang yang mungkin kita itu tidak suka atasnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuat engkau berbuat tidak adil. I'dilu, maka berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena berbuat adil itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Apakah saat ini kita telah menjadikan diri kita memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat adil, baik dalam aktivitas kita sebagai seorang individu atau aktivitas kita di dalam komunitas sosial masyarakat, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi profesionalisme kita? Apakah kita telah berbuat adil? Apakah kita telah memenuhi
hak kita kepada Allah, hak kita kepada Rasul, hak kita dengan sesama. Karenanya, insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita bersikap adil dan menjauhkan diri dari kezaliman, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.